Melakoni kehidupan layaknya remaja normal, misalnya pergi ke mall bersama teman-teman atau berkenalan dengan cowok, mungkin banyak terlewatkan oleh Andra. Masa-masa puber remaja seperti berpacaran dengan lawan jenis tentu akan membekaskan pengalaman manis maupun pahit yang biasanya akan membentuk pribadi seseorang. Masa-masa remaja semacam itu sepertinya sedang diselami Elo. Penyanyi yang lagi naik daun ini sedang asik menjalin asmara. Andra telah menyabet berbagai prestasi. Salah satu yang membanggakan adalah keluarnya Andra sebagai juara umum dalam kejuaraan China Formula Campus di kelas Asian Division beberapa waktu lalu. Kini Andra sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan dunia karting di Langkawi, Malaysia yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 21 sampai 26 November 2005. Adakah persiapan khusus yang dilakukan Andra? Persiapannya ini mungkin kita nggak begitu banyak persiapannya, hanya latihan go-kart itu sendiri aja dengan ya masih mesin yang sama yang jenis mesin yang sama dengan yang kita akan pakai di Langkawi, tapi ya tracknya kita nggak saya belum pernah coba di sana, baru sekali ikut balapan di sana. Tapi persiapan lainnya sih nggak ada persiapan khususnya, hanya latihan tekuni go-kart lagi. Jika melihat usia Andra yang masih belasan tahun namun sudah harus serius bertanding, adakah perasaan iri dengan teman-teman lain karena bisa bebas beraktivitas layaknya remaja pada umumnya? Merasa rugi pasti ya, agak merasa rugi kayak melihat teman-teman yang lain yang asik bermain setiap harinya, nggak ada beban, nggak harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Cuman ya emang merasa rugi dengan hal itu. Ya saya juga iri dengan mereka bebas, mereka apa gitu kan. Cuman ya insya Allah lah saya bekerja sekarang untuk nantinya juga gitu kan. Ya pasti semua orang kan jalannya berbeda-beda. Mungkin ada yang mereka sekarang bersenang-senang, nantinya mereka bekerja mungkin begitu ya. Insya Allah saya punya jalan sendiri yang lebih baik. Mungkinkah Andra merasa sedikit terbebani dengan profesinya sebagai pembalap di usianya yang sangat dini? Ya emang beban sangat berat. Saya merasa juga harus bertanggung jawab dengan sponsor, dengan negara juga, membawa nama negara ke internasional gitu. Emang berat, cuman ya buat seumur saya sih ya karena lagi ada kesempatan gitu. Maksudnya saya mikir ini hanya kesempatan saya sekarang, ya saya lakukan. Ya kita kan nggak tahu ini akan terus berjalan seperti ini apa hanya berakhir 1 atau 2 tahun lagi, kan kita nggak tahu. Jadi ya mumpung saya bisa lakukan sekarang, saya lakukan. Melakoni kehidupan layaknya remaja normal, misalnya pergi ke mall bersama teman-teman atau berkenalan dengan cowok, mungkin banyak terlewatkan oleh Andra. Masa-masa puber remaja seperti berpacaran dengan lawan jenis tentu akan membekaskan pengalaman manis maupun pahit yang biasanya akan membentuk pribadi seseorang. Masa-masa remaja semacam itu sepertinya sedang diselami Elo. Penyanyi yang lagi naik daun ini sedang asik menjalin asmara dengan Kati, seorang remaja putri yang masih duduk di bangku SMA. Jika ditanya soal Kati, Elo selalu bicara apa adanya. Tapi ketika ditanya soal mengapa Kati tak pernah kelihatan menemani Elo saat manggung, seperti saat Elo manggung di Bandung, Elo hanya menjawab, Enggak, emang pas nggak bisa aja gitu. Maksudnya kalau pas lagi nggak bisa ya gimana dong? Anda salah jika berpikir bahwa hubungan Elo dan Kati tidak direstui orang tua Elo yang menyebabkan Kati jarang terlihat bersama Elo. Justru Diana Nasution, ibunda Elo sangat mendukung hubungan asmara tersebut. Aku senang aja selama aku lihat anaknya baik, anaknya aku kenal juga, bukan orang jauh dari kita juga. Terus Elo cocok, dia cocok, terus cara temenannya oke, ya oke aja. So far so good, aku suka gitu. Kalau Elo udah cocok untuk aku sih, Kati baik, cantik gitu, terus dia ngertiin Elo banget, jadi mau apa lagi, udah. Dari dulu, dari Elo belum jadi penyanyi, mereka udah punya hubungan. Apakah hubungan asmara mereka akan segera diresmikan dalam tali pernikahan? Karena dengar-dengar dengan calon besan Diana dan Minggus sudah saling bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan. Nggak berkunjung, kita tuh ada satu social life yang mengharuskan kita ketemu gitu. Jadi ya udah, aku ketemu terus.
Elo sepertinya jatuh cinta sekali dengan Kati, sampai-sampai ia sudah tak menginginkan wanita lain untuk berada di sisinya. Kayaknya nggak ada deh. Belum ada, tapi I hope nggak ada deh. Soalnya ya itu yang gue suka dari dia sih, dia sangat pengertian banget. Pemirsa, olahraga balap memang beresiko tinggi. Wajar jika Anda berpikir berkali-kali untuk menggeluti olahraga ini. Nah, bagaimana kalau Anda mencoba menekuni permainan sulap? Dari permainan tersebut Anda pasti bisa tahu trik-trik sulap standar yang selama ini mungkin membuat Anda penasaran. Jenis sulap pun ada bermacam-macam, seperti Deddy Corbuzier yang kini lebih konsen sebagai seorang mentalis ketimbang sulap biasa. Dan seperti apa gaya mentalis ala Deddy Corbuzier? Berikut wawancaranya. Asal Anda tahu, Dedi sudah tertarik belajar trik-trik sulap sejak duduk di bangku SD. Padahal kala itu anggapan orang akan profesi pesulap masih sangat miring, alias sama sekali tidak menjanjikan untuk kelangsungan hidup masa depan. Saya percaya enggak dari SD. Saya bilang saya gede pokoknya saya mau main sulap lah pokoknya gimana. Orang tua saya bilangnya, oh bagus kamu main sulap gitu bagus. Terus makan apa ntar kalau udah gede digituin sama orang tua saya. Karena memang pada zaman dulu itu yang namanya magician itu bayarannya 75.000 dipotong manajemen 35.000 sama nasi bungkus. Itu pun mainnya 2 jam bawa koper sendiri gitu. Nyatanya, Deddy Corbuzier mampu mendobrak anggapan miring tersebut. Ia pun mereguk kesuksesan dan ketenaran berkat hobinya itu. Nah sebenarnya sih kalau saya ditanya, saya salah satu orang yang paling bahagia di muka dunia. Kenapa? Karena hobi yang bisa menjadi pekerjaan itu sangat amat menyenangkan. Selain sulap, ada satu hobi lain dari Deddy, yakni menulis. Satu bukti nyata, Deddy baru saja menerbitkan buku berjudul Mantra. Sebenarnya saya punya banyak sekali buku yang saya tulis. Tapi tidak pernah saya terbitkan karena itu hanya untuk seminar-seminar doang biasanya. Deddy sang mentalis rupanya punya satu kepribadian lain yang selama ini tak pernah diketahui publik. Kalau masyarakat mengenal saya sebagai seorang mentalis, tapi mereka tidak pernah tahu. Saya rasa belum ada yang tahu kan kalau saya ngajar seminar buat S3 di UI. Pernah, tidak ada yang tahu. Kalau saya misalnya mengajar psikologi international school, ada yang tahu? Nggak, saya rasa nggak ada yang tahu. Nah, jadi, hal itu yang mau saya fokuskan. Jangan main-main dengan black magic kalau tidak mau kena batunya. Tetap pemirsa, setelah beberapa berita tadi, apakah Anda sudah mendapatkan inspirasi tentang apa yang akan Anda lakukan di hari Minggu ini? Kalau belum juga dan Anda masih bingung, sambil Anda berpikir, Gospot akan menemani Anda dengan menghadirkan satu berita dari artis berikut ini. Langsung saja Anda simak, inilah Gospot. Yuni Shara mungkin adalah salah satu orang yang beruntung karena hobinya bernyanyi bisa ia salurkan ke jenjang profesional. Namun kiprah Yuni di belantika musik Indonesia memang tidak segencar adiknya Krisdayanti. Penyanyi spesialisasi lagu-lagu lawas ini lebih cenderung menerima beberapa tawaran show ketimbang menelurkan sebuah album. Pilihan Yuni itu sepertinya menguntungkan dirinya karena ia tidak perlu bersusah payah mengatur jadwal antara pekerjaan dan mengasuh anak. Waktu saya banyak sekali dengan anak-anak, jadi kalaupun keluar kota cuman semalam, besok pagi dia udah lihat saya lagi. Harus nyari duit, anaknya untung udah ngerti. Terus kayak si Kevin tadi pagi, kan dia pesan saya dari Bandung, udah bawa oleh-oleh gitu ya. Pas sudah tadi pagi bangunin, udah oleh-olehnya mana gitu. Ya udah bunda bawa oleh-oleh terus aja, jadi bunda pergi terus aja. Jadi itulah anak kecil gitu ya, dia lebih senang oleh-olehnya mungkin. Kendati harus sesekali meninggalkan dua buah hatinya untuk manggung di luar kota, Yuni selalu ingin dekat dengan anak-anaknya. Makanya setiap detik, menit, dan kesempatan, Yuni berusaha mendidik anak-anaknya dengan pola pengasuhan yang ia tetapkan bersama sang suami, Henry Siahaan. Kami pengennya anak-anak tuh disiplin ya, terus terutama dia anak laki gitu. Tapi yang terbaik pasti disesuaikan dengan umurnya dan kemampuannya. Pola pengasuhan Yuni dan Henry sangat liberal. Terlebih lagi masalah pendidikan agama, karena Yuni dan Henry memeluk agama yang berbeda. Masalah keyakinan memang Henry yang mutusin. Jadi sampai sekarang saya Selo juga nggak tahu.
Kevin udah ya, tapi Selo nggak ngerti. Pasti dia memilih juga yang baik lah ya, karena dia bapaknya pasti dia akan anjurin yang terbaik juga buat dia.